Di sini fil muqaddim al-ula fi arkani ilmil arud. Di sini ada rojasnya ya, atau syair yang taklimi. Ini baharnya rojas kayaknya. Ahrufu takti ilbuhuri asyara filamiat suyufuna munhasirah wasababul khafifu harfani wasababul khafifu harfani sakan sanihima ka mata kululam walan. Jadi di sini kalian akan mengetahui rukun-rukun dari ilmu arut. Bait-bait yang ada depan kita ini itu rukun ilmu arut yang disusun menjadi bait-bait syair dan bait-bait nadhom ya lebih tepatnya. Karena di sini syairnya taklimi, jadi tidak dengan atifah. Dan nadhom ini disusun dengan bahar rojas. Nanti kita akan tahu salah satu dari bahar dari bukhur yang ada 15 itu, yaitu salah satunya bahar rojas. Yang potongannya mustafilun, mustafil, mustafilun. Jadi kita bisa baca dengan beberapa nada, seperti halnya Horidah Bahiyah, kemudian Sulamun Nawrok itu dengan nada ini juga. Ahrufu takti'il bukhuri asyarah fi lama atsuyufu namun hasiroh wasababul khafifu harfani sakan sanim himakamata kulu lamwalan ammathakilu fahwa harfani bila taskini syai'in minhu manil tal'ula wal watadul majmu'u zada harafan musakanan ala thakili wasfa wa iyaku sakinu ja'a fil wasat fasamihil mafruqa wahdaril golat. Nanti kita akan tahu kandungan dari susunan bait ini yang merupakan arkan ilmu art itu apa aja. Ya, kita mulai dari isinya dulu, baru nanti kita balik lagi ke nadom tadi. Arkanu ilmil arut, auzan, wa tafail. Nah, jadi yang akan kita pelajari dalam rukun-rukun ilmu arut itu wazannya. Misalkan arkanul bait tadi ada sakaf, haid, bilat gitu ya. Nah, kalau dalam ilmu arut itu wazan-wazannya, karena kita akan objek yang akan kita pelajari dalam ilmu arut adalah syair-syair yang punya wazan dan punya tafail khusus agar menjadi syair Arabi gitu. Wahia mutaharikat wasakanat. Nah, yang kita pelajari itu harokat-harokat dan sukun-sukunnya. Kita nggak pelajari harokat yang dia doma, fathah, atau kasro, enggak. Tapi kita pelajarinya yang penting dia berharokat, sukun, harokat, sukun gitu. Karena itu akan jadi ketukan, akan jadi nada gitu. Bayangannya kayak tuk tik tak tik tuk tik tak gitu kan. Jadi kan ada tuk itu harokat terus sukun kayak gitu misalnya. Alas zaki mutaharikat wa sakanat mutatabi'ah ala wad'i ma'ruf yuzan biha ayu bahrin minal bukhuril atiyah. Nah, jadi komponen pertama kita punya wazan dan punya taf'ilah. Nah, wazan dan taf'ilah itu akan disusun dan dalamnya itu ada harokat sukun itu dan itu akan disusun menjadi yuzan biha ya, disusun menjadi bahar dari buhur-buhur yang ada di ilmu arut. Ya, fi syi'r Arabi indana hamsata asyar. Kita punya 15 bahar. Ya, salah satunya tadi bahar rojas, seperti halnya nazam yang kita lihat di Muqaddimah Ula ini. Ahrufu takti'il buhuri asyarah mustaf'ilun 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 gitu. Kalau madih yang Maulaya sholli wa sallim daiman abadan. Itu nanti baharnya basit, beda lagi jadi nadanya. Innal basita ladaihi yubsatul amalu. Kita nada Maulaya sholli nggak bisa disamaan dengan nada yang bahar yang ini, yang rojas. Rufu takti'il buhuri asyarah gitu. Jadi nanti kan kita akan tahu bahar itu tersusun dari taf'ilah. Dan taf'ilah itu menjadi rukunnya ilmu arut gitu ya. Ingat kita punya kata kuncinya wazan dan taf'ilah. Kemudian disusun yuzan biha menjadi bahar dari buhur yang ada di syair Arab. Wa tatarakabu hadil auzan min salah sati asya asbab, autat dan fawasil. Nah, wazan-wazan itu, jadi kita punya wazan dibentuk menjadi taf'ilah, taf'ilah dibentuk menjadi buhur. Itu ya komponen terkecilnya wazan, taf'ilah, buhur. Gitu. Wazan itu ada yang asbab, autat, dan fawasil. Apa itu? Hadhihi salah satu takawun min huruf takti al-asyra al-majmu'ah fi lama'at suyufuna. Kita menggunakan huruf yang ada di lama'at suyufuna, kita susun menjadi asbab, autat, dan fawasil. Apa? Nah, kita lihat di sini.
Sabab dulu, asbab jamak min sabab ya. Sabab itu ibarah an harfaini. Jadi kalau misalkan secara lugoh kita tahu sabab itu kan sabab musabab itu kan kayak tali gitu ya. Watat itu autat, jamak min watat itu kayak pasak gitu. Jadi ini kita kayak bangun rumah, ada tali, ada pasak, ada tendanya gitu kan. Nah, sabab itu ibarah an harfaini. Jadi ketika kita menyusun dua huruf, kita memotong dua huruf, ketika dua-duanya mutaharikah, fa in kana mutaharika ini fahuwa sabab sakil, seperti lima, bika, laka, itu ada dua huruf dan dua-duanya mutaharikah. Kita nggak mikir dia kasroh kah, fathah kah, domah kah, tapi yang penting dua-duanya berharokat, harokat apapun itu. Maka kita misalkan kembali ke sini, rufu, dia harokat sukun, berarti dia bukan sabab sakil, tapi dia apa kalau harokat sukun? Kanal awal mutaharikan wasani sakinan fawa sabab khafif, seperti hab, li. Nah, hab itu hanya punya harokat, baknya bersukun. Li, habnya, li, lamnya itu mutaharikah, yaknya sakinah. Nah, itu dia termasuk sabab khafif. Nah, jadi wazan di sini kita cuma ngelihat dari ada berapa huruf dan apakah dia dua-duanya berharokat atau yang pertama harokat, yang kedua sukun. Gitu aja ya. 5. Harokat-harokat. Dan itu ada dua, berarti dia sabab sakil. Hab, dua huruf, yang awal berharokat, yang kedua sukun. Berarti dia sabab khafif. Jadi seperti kalau misalkan kita lihat ke nazom, rufu, berarti dia dua huruf dan harokat-harokat gitu misalnya. Berarti dia sabab sakil, sabab khafif, gitu, awalnya berharokat, yang kedua sukun, sabab khafif. Kalau yang sakil, rufu, nah itu kan dia ada dua harokat, dua huruf, dan dua-duanya berharokat. Jadi itu yang disebut dengan sabab dalam ilmu arut ya. Kita punya istilah khusus di sini, istilah dalam ilmu arut. Kemudian watat. Nah, tadi kan secara bahasa watat itu disebut sebagai pasak ya, pasaknya tenda biasanya. Ibarat an majmu'ati salah satu ahruf. Kalau sabab tadi dua huruf, kalau watat ini tiga huruf ya. Tiga huruf itu isnani mutaharikani wasalisu masakin. Jadi tiga huruf itu dua awalnya berharokat, yang terakhir yang ketiga itu sukun. Yusama watat majmu'. Naam. Naam. Harokat sukun. Goza, harokat sukun. Jadi walaupun mat gitu kita tetap lihat dia huruf yang bersukun, ya huruf yang sakinah. Kalau goza itu kan kita punya mat ya di situ. Tetap kita hitung ya, harokat sukun. Jadi kalau kita ketemu harokat sukun, tiga huruf yang dua pertamanya mutaharikah kita sebut dengan watat majmu'. Nah, kalau mutaharikah yatawasatuhu maharfun salisakin, kalau kita punya tiga huruf, dua huruf di tengahnya itu yatawasatuhu itu sukun ya. Berarti dia disebut dengan watat mafruk ya. Kakaulika mata harokat sukun harokat. Nasru harokat sukun harokat. Wa yusamma watat mafruk ya. Kita hanya perlu memahami istilah-istilah ini dalam ilmu arut. Kita punya sabab sakil, sabab khafif, punya watat majmu, punya watat mafruk. Nah, kita masih punya yang ketiga, yaitu fasilah. Salah saw arba'ah mutaharikat yaliha sakin. Jadi kita punya 3 atau 4 mutaharikat yang semuanya itu berharokat, kemudian terakhirnya baru sukun. Fa'inka nasakin ba'da salasah, kalau sukunnya itu setelah 3 yang berharokat, maka itu disebut fasilah sugro. Sakanu, sa harokat, ka harokat, nu harokat. Wawunya baru dia sukun. Nah, karena kita punya 3 harokat, baru terakhirnya sukun, itu disebut fasilah sugro. Wa in kana sakin ba'da arba'ati mutaharikat, kalau kita punya 4 yang berharokat, yang terakhir baru sukun, baru itu fasilah kubro. Ko, ta, la, hum. Ko harokat, ta harokat, la harokat, ha harokat, mim sukun. Ya. Jadi kita punya di sini fasilah sugro dan fasilah kubro. Wa tajtamiul asbab wal autat wal fawasil fi jumlah lam harokat sukun. Sabab khafif. Aro harokat sabab sakil. Ala harokat sukun. Berarti dia watat majmu'. Dohri harokat sukun harokat. Watat mafruk. Jabalan fasilah sugro. Harokat sukun. Samakatan harokat sukun. Fasilah kubro.
Kita gabungkan jadi lam aro ala dohri jabalin samakatan. Saya belum melihat kalau diartikan ya. Saya belum melihat di atas gunung itu ada ikan. Lam aro ala dohri jabalin samakatan. Nah gitu. Jadi kita ngelihat cara nutku atau cara bacanya, cara ucapnya. Walaupun jabalin itu hakikatnya kasroten, tapi di situ ada sukunnya, nun sakinahnya di sini ketika kita baca kasroten, jabalin. Seperti halnya sama katan, harusnya dia fathaten kan, sama katan. Tapi setelah tak marbutoh dan ada fathatennya itu seakan kita membaca nun sakinah di situ. Maka kita patokannya itu nutku yang dibaca. Jadi lam aro ala dohri jabalin sama katan. Kita punya sabab khafif, sabab sakil, watat majmu, watat mafruk, fasilah sugro, dan fasilah kubro. Oke, kita lihat nadomnya. Ahrufu takti ilbu khuri asyaroh. Ya, jadi nanti kita punya takti dalam bahar itu ada 10. Fi lamaat suyu funa. Huruf-hurufnya itu ada 10. Lam 1, mim 2, ain 3, ta 4, sin 5, ya 6, waw 7, fa 8, nun 9, dan alif di situ 10. Wasababul khafifu harfani sakan. Sabab khafif itu ada 2 huruf. Sakan sanihima kama taqulu lam walan. Wasababul khafifu harfani sakan sanihima kama taqulu lam walan. Jadi sabab khafif itu ada 2 huruf. Sakin yang keduanya. Yang keduanya sakin, berarti yang pertama mutaharik. Kama taqulu lam walan. Lam itu dia harokat sukun. Lan juga harokat sukun, berarti dia sabab khafif. Amma sakilu fahwa harfani bila taskini syai'in minhu manil tal'ula. Nah, kalau sabab sakil berarti dia ada 2 huruf, bila taskin berarti dua-duanya berharokat. Ya. Wal watadul majmu'u zada harofan. Nah, watat majmu' dari 2 huruf tambah 1 berarti 3 huruf. Musakkanan ala thakili wasfa. Nah, watat majmu', nah berarti dia harokat sukun. Karena sakil itu kan sabab sakil kan harokat. Nah baru terakhirnya zada 1 huruf dan dia sakin. Ya, seakan dia sabab khofi, sabab sakil yang ketambahan 1 huruf sakin. Wa iya kusakinu ja'a fil wasat fasamihil mafruqa wahdaril golat. Nah kalau misalkan di tengahnya dari 3 huruf tadi tengahnya dia sukun, maka dia disebut watat mafruq. Itu. Yang dalam nadam itu ada sabab khafif, sabab sakil, watat majmu, dan watat mafruk. Karena fasilah itu sebenarnya juga komponen dari sabab dan watat. Ayo, tamam. Intahaina minal muqaddimah al-ula fi arkani ilmil arud.